mungkin tadi breaknya mungkin hanya sebentar karena materinya sangat menarik dan ingin tahunya tinggi jadi agak lama. Kita akan mulai lagi. Ini hari ini septoplasti akan dibawakan oleh Dr. Yohan Levia Magdi, PTHTBK Subspesial Rino Konsultan, dan septoplasti pada workshop septoplasti siang ini tentunya tetap dimoderatori oleh Dr. Iriana sendiri. Langsung saja untuk tidak mengulur waktu kepada Dr. Iriana, kami persilakan untuk menjadi moderator. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga belum mengantuk ya, dokter-dokter sekalian. Baik, untuk pre-course lecture septoplasti, topik pertama akan dibawakan oleh Dr. Yohan Levia Magdi, SPTHT BKL, Subspesialis Rino, konsultan. Beliau mengambil spesialis ilmu kesehatan TTKL di FK Universitas Sriwijaya, mohon maaf. Kemudian sampai sekarang merupakan pengurus perhimpunan alergi imunologi Pralmuni Cabang Sumatera Selatan. Kemudian pengurus anggota Pratika Cabang Sumatera Selatan dan Babel ya. Beliau merupakan staf pengajar di FK Unsri Palembang dan Kepala KSM THTKL RSUP Dr. Muhammad Husin. Baik, Dr. Yohan, kami persilakan. Silakan, Dok. Dr. Yohan. Masih di mute, Dok. Nah, ya. Ya. Apa sudah terlihat, Dok? Sudah, Dok. Monggo, Dok. Baik. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah saya share. Sudah, Dok. Sudah terlihat. Baik, Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih pada semangat gitu ya, karena udah jam 11.30, insya Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, terutama kepada panitia, khususnya Dokter Nana, sahabat saya ya, yang sudah mengajak kami untuk join di CET MAOC ini, Malang Annual Otorinolaryngology Head and Neck Surgery Course yang ketiga. Kemudian alhamdulillah juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih, mohon izin Profesor, Dokter, Senior, juga para teman-teman sejawat dokter spesialis yang hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dan juga adik-adik PPDS ya sebagai panitia. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk sharing, gitu ya, berbagi tentang bagaimana melakukan septoplasti. Mungkin kalau ngeliat dari judulnya tuh tips dan trik tuh relatif ya, how I do it septoplasti. Tetapi mungkin nanti di dalam saya akan mengupas lebih lanjut. Ya, jadi semuanya pasti sudah tahu itu ya, septum hidung itu apa gitu ya. Septum hidung itu merupakan, mungkin saya mengulas sedikit ya di pendahuluan, dinding osteokartilaginos yang membatasi hidung menjadi dua, yaitu hidung kanan dan hidung kiri. Dan kita ketahui sendiri bahwa septum hidung itu adalah struktur pendukung integral pada hidung. Jadi dia memang benar-benar mensupport dasar hidung, kemudian memelihara bentuk dari kolumella hidung dan puncak hidung atau tip nose, dan meregulasi aliran udara melalui hidung. Tidak semua orang memiliki hidung yang lurus ya. Ini kan judulnya deviasi septum ya. Tidak semua orang memiliki hidung yang lurus. Jadi secara global tuh hanya sekitar 15% pada wanita dan 7% pada pria yang memiliki septum hidung atau septum nasi yang lurus. Dan adanya septum deviasi yang kecil sering sekali asimptomatik.
Itu dianggap sebagai variasi yang normal pada sebagian populasi. Kemudian pada beberapa pasien biasanya tidak menimbulkan suatu gejala. Jadi septum deviasi yang asimptomatis yang sudah menimbulkan gangguan fungsional atau kosmetik itu baru kita lakukan koreksi dengan operasi septum. Tapi dalam hal ini kita lebih kepada gangguan fungsional. Gangguan fungsional seperti apa yang bisa menyebabkan yang kita indikasikan untuk dilakukan tindakan koreksi seperti hidung tersumbat, kemudian drainase yang buruk dari sinus paranasal atau dia bakalan nanti akan predisposisi menjadi sinusitis, kemudian ada gangguan penciuman, sakit kepala gitu ya. Kemudian bisa saja tekanan darah tinggi ya, adanya gangguan pernafasan seperti OSA gitu ya, terutama bila dibarengi dengan hipertrofi konka. Kemudian epistaksis yang berulang karena mukosanya kering, atau adanya suara pernafasan tambahan, itu juga bisa kita lakukan suatu indikasi untuk dilakukan koreksi septum. Nah, koreksi bedah atau deviasi septum ini, koreksi bedah septoplasti ini adalah prosedur yang paling umum dan digunakan untuk koreksi hidung, yang dinilai memiliki tingkat kepuasan tinggi dan tingkat komplikasi yang cukup rendah. Nah, bagaimana dengan anatomi septum hidung sendiri? Tadi kalau di materi yang sebelumnya itu sudah membahas begitu lengkap tentang anatomi, gitu ya. Tetapi mungkin ini agak sedikit berbeda dengan anatomi di septum hidung. Sebenarnya kalau septoplasti dan FES itu sebenarnya sahabat dekat. Kadang memang untuk melakukan FES, kita perlu melakukan septoplasti ya untuk kasus-kasus tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat gambar di sini, yang di bawah ini, septum hidung itu terdiri dari 3 komponen ya. Ini ada yang warna hijau, ini adalah membranosa gitu ya, membranosa. Sedangkan yang warna biru ini adalah cartilago dan yang warna coklat ini adalah tulang atau osseus. Itu adalah bagian-bagian atau komponen dari septum. Nah, membranosa sendiri atau yang warna hijau ini terdiri dari jaringan lemak dan fibrosa yang terletak di bagian anterior di antara columellar lower lateral cartilage ya. Jadi di sini ya, di depan daripada cartilago. Nanti dia nyambungnya kepada columella. Kemudian di belakangnya itu ada cartilago yang warna biru ini yang dibentuk oleh quadrangular cartilago yang terletak di bagian belakangnya, di bagian posterior dari membranosa septum yang warna hijau ini ya, dia di belakangnya. Dan yang terakhir adalah komponen tulang atau osseus ya, yang terdiri dari vomer, kemudian di bagian posterior, kemudian ada perpendicular plate of the ethmoid di bagian postero superior, dan yang paling bawah sekali ini ada nasal crest dari maxilla dan palatina di bagian inferior. Jadi ini perlu kita ketahui pada saat akan dilakukan septoplasti nanti, bagian-bagian mana yang memang perlu kita koreksi ya, atau deviasi. Apakah di cartilagonya, kemudian apakah di tulangnya ya, kemudian apakah di maxillary crest-nya, seperti itu. Sebelumnya mungkin kita perlu juga mengetahui tentang perdarahan di dalam hidung sendiri. Jadi septum sendiri itu memiliki banyak suplai vaskuler. Ya, kita ketahui mungkin sedikit mengulas itu berasal dari arteri karotis interna dan arteri karotis eksterna. Arteri karotis interna sendiri itu memperdarahi septum itu melalui bagian ethmoid anterior dan posterior dari arteri oftalmika. Kemudian nanti keduanya berjalan ke medial, itu melintasi atap rongga hidung ya. Dan suplai septum di superior di bagian atas ini. Kemudian nanti ada arteri karotis eksterna. Nah, arteri karotis eksterna inilah yang akan memberikan sebagian besar suplai darah ke mukosa hidung melalui cabang dari trigeminal, arteri maxillaris interna dan arteri facialis. Jadi dia 2.
bercabang 2. Kalau arteri facialis itu suplai darahnya ke septum bagian anterior, bagian depan, melalui cabang dari septum dari arteri labialis superior di sini ya, depan. Kemudian ada arteri maxillaris interna yang kedua ya, arteri maxillaris interna yang suplainya ke arteri palatina mayor. Arteri palatina mayor yang nantinya dia akan mensuplai ke septum bagian di inferior. Dan arteri ada sphenopalatina yang suplai sebagian besarnya ke dinding lateral hidung dan septum bagian belakang atau posterior. Dan anastomose dari arteri-arteri ini nanti akan berkumpul di depan membentuk suatu plexus Kisselbach ya di septum anterior baik di septum anterior baik di kiri maupun kanan atau bilateral. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau berbicara tentang deviasi septum, itu klasifikasinya banyak. Jadi secara umum memang rongga hidung itu nggak selalu simetris. Jarang yang simetris ya rongga hidung. Beberapa dianggap sebagai suatu variasi anatomi. Ternyata sistem untuk penilaian deviasi septum banyak, mulai dari sistem yang berdasarkan luas deviasi septumnya gitu terhadap konka inferior. Dia itu ada 3. Jadi ada yang tanpa mencapai konka inferior, terus ada yang mencapai konka inferior yang grade 2, dan yang grade 3-nya mencapai konka inferior dan menekan gitu ya, seperti yang di mana nih, tipe 2 gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang membagi tipe deviasi septum itu menjadi C dan S, seperti ya, C dan S. Tetapi yang kita di sini, yang di slide saya ini, tipe deviasi septumnya itu berdasarkan klasifikasi Mladina. Jadi kalau klasifikasi Mladina itu memang deviasi septumnya itu dinilai secara vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal pada pemeriksaan rinoskopi ataupun pada Conbem computerized tomography atau CBCT. Jadi sistem Mladina ini ada 7 gitu ya, 7 sistem. Jadi yang tipe 1 ini dia melibatkan punggung dari vertikal gitu ya, tanpa mencapai dinding lateral. Jadi biasanya dia kenanya di konka inferior seperti ini. Kemudian kalau yang tipe kedua, dia melibatkan punggung vertikal juga, dia punggung vertikal mencapai punggung hidung. Kalau ini tanpa mencapai punggung hidung atau dinding lateral, kalau dia mencapai. Jadi dia agak sedikit menekan gitu ya. Kemudian kalau yang tipe 3 ini melibatkan area inferior, ya, area inferior dan lebih dalam dari punggung vertikal. Biasanya dia menyentuhnya ke konka media kalau tipe 3. Kemudian yang tipe 4, yang tipe 4 tadi ya, yang lebih dalam dia ke punggung vertikal, jadi dia bisa berbentuk seperti S gini. Jadi ke konka inferior di satu sisi dan konka media di sisi yang lainnya. Kemudian yang tipe 5 ini bentuknya dia nggak vertikal tetapi dia lebih ke horizontal pada satu sisi hidung. Kalau tipe 6 ini dia melibatkan kedua sisi hidung, di mana satu sisi hidungnya dia bisa terjadi dislokasi dan di sisi lainnya terjadi deviasi. Ya. Mungkin tadi saya koreksi, yang tipe 1 ini dia melibatkan punggung vertikal tanpa mencapai punggung hidung. Kalau ini dia mencapai punggung atau konka inferior. Ya. Nah, berbicara tentang septoplasti, sebenarnya septoplasti sudah sangat-sangat lama. Pertama kali sendiri itu ditemukannya itu kalau dari literatur medis itu dari abad ke Mesir kuno 3500 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-19 ada operasi Bosworth, jadi dia membuang deviasi septumnya itu bersamaan dengan mukosa, jadi dibuang semua seperti itu. Terus pada abad ke-20, Kilian dan Freer dia mengemukakan atau memperkenalkan operasi reseksi submukos, SMR, submucous resection. Jadi dia dengan meninggalkan bagian depan sedikit sama bagian atas ya, sebagai penyangga gitu ya, agar tidak turun. Kemudian pada tahun 1929 juga Metzenbaum juga merekomendasikan teknik swinging door. Kemudian Kotel,
et al. Tahun 47 itu sudah mulai memperkenalkan septoplasti yang konvensional atau septoplasti yang tradisional gitu ya. Dia menggunakan lampu kepala dan menggunakan spekulum kilia. Dan yang terakhir ada Lanza dan Zendrick tahun 1991 sudah mulai memperkenalkan septoplasti dengan menggunakan endoskop yang rigid gitu ya, menggunakan endoskop yang rigid yang terus berlangsung hingga saat ini. Nah, kemudian apa sih sebenarnya indikasi dari septoplasti gitu ya? Pasti rekan-rekan semua sering sekali menemukan kasus-kasus dengan deviasi septum gitu ya. Tetapi tidak semuanya deviasi septum harus kita lakukan tindakan septoplasti. Gitu ya. Tadi yang di awal saya sudah menjelaskan bahwa apabila ada gangguan fungsional gitu atau menimbulkan komplikasi di sekitar atau menyebabkan infeksi di tempat lain, itu bisa kita lakukan operasi septoplasti. Dengan salah satu indikasinya adalah yang paling sering, yang paling banyak pasien-pasien yang akan dilakukan septoplasti itu dengan keluhan hidung tersumbat. Baik hidung tersumbat unilateral maupun hidung tersumbat bilateral ya, terutama untuk yang tipe tadi yang 45 ya. Kemudian adanya epistaksis berulang ya. Jadi biasanya ada septum bagian anterior, kemudian ada Suludder syndrome atau ada deviasi di situ ya, sehingga pembuluh darahnya menekuk atau ada taji yang menekan ke konka inferior, itu bisa dengan keluhan epistaksis berulang seperti itu. Kemudian pasien-pasien dengan sinusitis ataupun predisposisi sinusitis ya, akses untuk jalan masuk ke belakang, gitu ya, surgical access. Kemudian pasien-pasien dengan obstructive sleep apnea, ternyata setelah dilihat hidungnya memang ada deviasi septum, misalnya ada hipertrofi konka, itu juga bisa kita indikasikan dengan septoplasti. Kemudian tadi Suludder syndrome atau contact point headache antara taji atau deviasi yang terlalu tajam yang menekan konka inferior ya, itu akan menimbulkan contact point headache. Kemudian untuk akses tadi, akses untuk operasi endoscopic sinus surgery ya, endoscopic sinus surgery ini bukan hanya fast fungsional saja, tetapi juga pasien-pasien dengan tumor-tumor yang berada di belakang atau di sinus-sinus gitu ya. Untuk akses apabila ada deviasi septum bisa kita kerjakan septoplasti terlebih dahulu. Kemudian juga prosedur endoskopik orbita gitu ya, seperti BCR, diagnosis-rhinostomy, kemudian untuk orbital dekompresi itu juga dilakukan, dan untuk operasi-operasi tumor-tumor di skull base yang kita lakukan endoskopik, endonasal skull base prosedur, itu juga bisa melalui jalur septoplasti dari septum. Nah, kira-kira apa sih keuntungan dari septoplasti endoskopi gitu ya? Kalau dulu itu memang pakai, waktu saya masih sekolah itu guru saya itu masih mengajarkan menggunakan lampu kepala gitu ya. Lampu kepala dengan spekulum hidung gitu ya. Mungkin untuk yang di bagian pertengahan masih kita bisa evakuasi ya gitu. Tetapi kalau untuk di bagian belakang itu agak sulit ya. Kecuali memang lampu kepalanya itu memang benar-benar resolusinya baik sehingga bisa mencapai tempat-tempat yang sempit. Tetapi dengan menggunakan endoskopi itu septoplasti itu menjadi lebih mudah, di mana visualisasi jaringan lebih baik. Kemudian kita bisa mengevaluasi anatomi septum yang lebih akurat. Kemudian resiko robekan mukosanya itu sangat minimal ya, apabila kita dengan pencahayaan yang cukup baik. Kemudian diseksi cara melepaskan mukosanya gitu lebih akurat gitu ya, membuang deformitas septumnya, terutama deformitas septum yang rumit itu sangat terbantu dengan endoskopi, dan sekaligus transisi yang lebih baik jika kita kerjakan bersama dengan operasi FAST. Nah, tetapi selain keuntungan ternyata dia tuh ada keterbatasannya juga gitu ya. Dengan menggunakan septoplasti endoskopi ternyata memang
kita agak kesulitan untuk mengontrol endoskopnya pada kasus-kasus deviasi septum yang sangat anterior, yang terlalu ke depan sekali, gitu ya. Itu agak lebih susah. Jadi kebanyakan ahli bedah juga mempertimbangkan untuk kasus-kasus deviasi septum yang di kaudal, yang di depan, gitu ya. Itu agak lebih sulit. Jadi agak kontraindikasi ya kalau menggunakan yang septoplasti endoskopi. Jadi lebih menyarankan untuk teknik bedah terbuka ya seperti rinoplasti seperti itu. Ya. Kemudian tadi saya katakan bahwa deviasi septum ini bukan hanya prosedur sendiri gitu ya. Yang ada beberapa memang pasien-pasien dengan deviasi septum kita hanya melakukan murni septoplasti saja. Tetapi banyak sekali kasus-kasus deviasi septum atau septoplasti yang tidak berjalan sendiri gitu ya. Misalnya pasien-pasien dengan sinusitis, rhinosinusitis dengan polip atau rhinosinusitis kronis tanpa polip gitu ya. Yang dengan ada septoplasti kita untuk surgical abscess kita bersamaan dengan VES. Ini paling banyak ya 81%. Kemudian juga untuk kasus-kasus pada rinitis alergi ya. Rinitis alergi persisten sedang berat atau rinitis alergi yang persisten gitu ya. Itu bisa kita lakukan juga terapi dengan reduksi konka. Karena biasanya dengan hanya apabila kita hanya benerin septumnya saja, kadang tidak mengubah ya keluhan dari pasiennya ya sumbatan hidungnya. Jadi bisa bersamaan dengan reduksi konka. Kemudian rinoplasti. Ini paling sering juga dilakukan oleh FPR ya, septoplasti bergabung dengan rinoplasti dengan external approach dari depan terutama untuk deviasi septum yang di bagian anterior. Dan studi-studi lain seperti DCR atau preendoskopi untuk mengambil tumor-tumor diskalbis. Nah, kemudian bagaimana sih dampak kalau deviasi septumnya itu nggak dilakukan tindakan operasi? Gitu ya, pasien kan sering nanya. Ya. Sebenarnya ada beberapa kasus yang pasiennya memang tidak tertampak dari luar, tetapi bisa dirasakan ya. Tetapi ya itu tadi sumbatan hidung. Gitu ya. Biasanya pasien mengeluh sumbatan hidung, ataupun nyeri wajah yang atipikal, nggak jelas dia tuh nyerinya di mana. Gitu ya. Pasien kadang sulit menjelaskan. Kemudian kontak point headache yang tadi seperti saya jelaskan, jadi yang tajinya itu menekan di konka inferior atau Schluter syndrome. Kemudian kesulitan bernafas ya seperti pasien-pasien OSA yang mengorok seperti itu ya. Kemudian setelah dilihat di hidungnya juga ternyata ada deviasi, ya itu perlu juga dilakukan, akan berefek ya. Epistaxis yang berulang maupun predisposisi dari RSK. Nah, berlanjut kita kepada tip dan trik. Sebenarnya sama seperti operasi-operasi hidung yang lain, kita mesti mempersiapkan tim gitu ya, instrumentasi dan tim. Tim operasi seperti operator, ya, boleh didampingi asisten, kemudian perawat sirkuler. Operator di sisi kanan pasien ini hampir sama seperti operasi VES ya, posisinya operator di sisi kanan pasien gitu ya, meja instrumentasi di kepala pasien, tower di sisi kiri atau dekat kepala pasien. Kemudian instrumentasinya bisa menggunakan tele 0 atau 30 derajat sehingga memang benar-benar kita bisa melihat secara langsung sisi mukosa yang akan kita lakukan reduksi gitu ya. Kemudian bleed nomor 15, Cottle elevator, ya, suction elevator, ya. Kemudian bisa atau tidak ya ditambahkan dengan Killian speculum, ya, Killian speculum yang itu. Nah, mungkin sebelum memasuki insisi, kita yang pertama adalah infiltrasi dulu gitu ya. Saya nggak sempat masukin ya. Jadi infiltrasi. Jadi infiltrasi pada mukosa hidung atau subperikondrial dengan menggunakan lidokain 1% ya, adrenalin ya. Untuk mengatasi perdarahan dan sekaligus hidrodiseksi. Jadi hidrodiseksi itu artinya kita lepaskan perlekatan antara mukosa dengan kartilago atau mukoperikondrium atau mukosa dengan tulang atau mukoperiosteium. Hidrodiseksi sehingga dia ngembung pada saat kita buka nanti dia lebih mudah gitu dibuka. Tetapi memang
Nah, infiltrasi ini dilakukan di kedua sisi gitu ya, dimulai dari bagian posterior, superior atau naik ke anterior, septum, terus bagian superior dan inferior septum, terus hingga sampai ke dasar dari rongga hidung. Tetapi semakin berkembangnya ilmu gitu ya, teknologi, ini sudah mulai ditinggalkan sih sebenarnya untuk infiltrasi seperti itu. Kalau dulu memang dua kanan kiri gitu ya. Kemudian berkembang lagi cuma satu sisi saja di tempat insisi gitu. Yang hingga kini mungkin sudah mulai tanpa diinfiltrasi sudah mulai langsung sudah bisa dibuka mukosal insisinya. Tetapi kalau saran saya tip dan trik untuk pemula sebaiknya memang tetap kita lakukan infiltrasi atau penyuntikan pada kedua sisi. Sehingga diharapkan itu memudahkan kita pada saat kita mendiseksi ya, membuka nanti ya, membuka mukosa dari perlekatan kartilago, septum dan tulang. Nah, jadi setelah dilakukan infiltrasi tadi, disuntik pada mukosanya, ya, ini untuk pemula sih saya menyarankan sebaiknya dari rongga hidung sebelah kiri, gitu ya. Tapi kalau nanti sudah mulai sering melakukan, bisa di kiri atau kanan ya, tergantung deviasinya. Jadi yang pertama adalah dilakukan insisi, gitu ya. Insisi secara sistematis dengan blade nomor 15, jadi bisa kita tandain ini ya. Gitu ya. Mulai dari bagian isoknya itu blade-nya dipegang dengan tangan kanan, tangan kiri memegang tele, kemudian dilakukan sayatan, sayatannya itu berbentuk kayak busur gini, titik-titik-titik ya, sayatan yang sangat anterior ya, tipis-tipis aja, tapi dia mentok ke kartilago kan, terasa dia. Mentok berjalan ke anterior sampai ke arah inferior. Nah ini ya, ini sisinya. Kemudian langsung dilanjutkan lagi insisi busur ini, sayatan ini berjalan ke anterior, ya, ke arah inferior atas, ya, seperti ini. Oke, selalu insisinya ini harus di depan dari deviasinya gitu. Jangan pas di deviasinya atau di belakangnya, malah nggak keambil nanti yang ininya yang akan kita tuju. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan diseksi gitu ya. Setelah dilakukan insisi, kita menggunakan kotel ya, kotel elevator atau freer elevator, kita kupas. Ini dikupas seperti gambar sini ya. Diseksi sehingga mukosa dari septumnya ini dia ke arah lateral seperti itu. Setelah ini, nah ini ke arah lateral, kemudian kita lanjutkan dengan insisi pada kartilagonya. Ini kartilago. Ini mukosanya udah ke lateral, ini kartilago, ini kita insisi. Ya, kita kasih kayak bayang-bayang dulu dengan blade 15 ya, lebih kurang 0,5 mm. 0,5 cm di posterior dari sayatan gitu, di posterior dari sayatan ini, sayatan mukosa ini. Kemudian sayatan ini juga nggak boleh terlalu dalam. Jadi waktu nyayat itu ya pakai perasaan ya. Jadi agak sedikit ngambang sedikit gitu, jangan terlalu tekan. Kalau waktu insisi di awal mukosa ini kan dia enak ada landasannya itu kartilago. Tapi kalau yang waktu pas insisi kartilago ini, dia belakangnya itu langsung mukosa. Nanti takut nembus ke mukosa hidung sebelah kanan seperti itu. Jadi memang jangan terlalu dalam gitu ya, menghindari robeknya mukosa sebelah. Nah, ini setelah ini, nah ini ya sudah kartilago lepas, baru kita lakukan diseksi. Diseksinya juga dengan kotel, elevator atau freer gitu ya. Nah, ini mukosanya di sini, kemudian ini kartilagonya, ini kotelnya. Nah, ini mukosa yang sebelah kanan gitu ya. Masuk ke dalam, ke anterior, inferior hingga ke belakang, hingga ke posterior. Sehingga dia membuka perlekatan antara kartilago terus tulang di belakangnya ya dengan mukosa atau mucoperiochondrium atau mucoperiosteum di sebelah kanan. Kemudian setelah terbuka nih kanan kirinya udah terbuka, benar-benar kita pastikan kartilagonya ini di tengah, baru kita lakukan reseksi. Kita ambil kartilago reseksi, lebih kurang panjang 2 cm, boleh nanti pakai ini ya, Bellinger gitu ya, ke belakang, memanjang gitu ya.
memanjang terus hingga ke vomer posterior. Ya, ke vomer posterior, terus direseksi bisa dengan yang aman sih pakai itu ya, Belanger, kemudian nanti pakai gunting tetapi harus hati-hati ya. Jangan sampai jebol ya. Kemudian nanti sudah itu baru kita lakukan diseksi. Ya. Reseksi posterior septum, ya dilanjutkan periosteum hingga vomer. Tadi vomer itu yang tegak lurus tadi, yang ini nanti kita angkat gitu ya. Kemudian diambil dengan forceps ya bagian tulangnya untuk mencegah ya. Jangan terlalu ini ya, ini mendingan pakai gunting atau cutting boleh juga ya, untuk mencegah fraktur di arah skalbis atas ya selama reseksi maxillary crest tadi. Kemudian nanti yang bagian bawah nanti ada maxillary crest, itu tergantung situasional ya. Kalau memang dia deviasi atau mengganggu, itu bisa kita ambil juga, ditipisin maxillary crest-nya sehingga rongga hidungnya menjadi lapang. Kemudian terakhir mukosa septumnya itu nanti ditaruh lagi, dibalikkan kembali. Sambil kita evaluasi nih, kita lihat kanan kiri kira-kira mana yang masih sempit atau mana yang masih deviasi, baru kita ambil ya secara sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi ya. Baru nanti terakhir dijahit. Ya. Dijahit satu jahitan atau dua jahitan bisa dengan Vicryl 40. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bisa menggunakan stand, gitu, stand silastis, gitu ya. Atau ada beberapa yang tidak perlu, gitu ya. Stand silastis sebenarnya bisa kita pakai 1 mili di kedua sisi kanan kiri, sehingga benar-benar tuh untuk menghindari hematom, septum, seperti itu ya. Kemudian diharapkan juga proses penyembuhan ya, memastikan proses penyembuhan septumnya seperti itu. Tapi dari beberapa literatur ada juga yang tidak menggunakan stand silastis itu. Nah, mungkin ini ada satu lagi, ada metode yang setoplasti open book gitu ya. Jadi kalau open book ini memang benar-benar seperti membuka buku, ini biasanya untuk kasus-kasus deviasi septum yang runcing berbentuk taji gitu ya. Jadi pertama kali dengan menyusuri dengan Freer elevator gitu, kita buat insisi, insisinya vertikal dan horizontal sepanjang deviasinya itu, yang tajamnya itu di insisi. Setelah di insisi seperti membuka buku, ini dibuka ke atas, ini dibuka ke bawah gitu ya, sehingga yang runcingnya kan keluar. Baru kita ambil ini yang runcingnya, kemudian ditutup kembali seperti menutup buku. Seperti itu. Ya. Nah, outcome-nya 15% pasien yang menjalani septoplasti itu ada sekitar 15% tidak mengalami perbaikan, sehingga memang kita mesti cermat. Cermat itu artinya kita mesti melihat juga apakah ada hipertrofi konka, sehingga memang benar-benar mendukung sesuai dengan keluhan pasien. Nah, koreksi incomplete dari septum deviasi bisa menjadi penyebab utama deviasi septum yang persisten, ataupun bisa saja kita mengerjakannya pada masa pertumbuhan, sehingga dia bisa saja mungkin ininya belum selesai. Nah, ini komplikasi. Mengenai komplikasi mungkin nanti akan lebih diperjelas oleh Dokter Nana ya di materi berikutnya. Jadi bisa karena obstruksi nasal persisten masih menetap, bisa saja perforasi septum, deformitas hidungnya eksternal ya, atau deformitas saddle nose, ya, epistaxis, tapi itu bisa diatasi. Kemudian hematom septum bisa saja ini terutama bila mungkin ada perforasi atau ada hal-hal lain ya. Kemudian abses septum, ya. Sinekia ini yang paling sering, biasanya dengan konka inferior ya. Kemudian bisa jadi ada cedera nervus nasopalatina dengan gejala nyeri gigi, hipestesi. Biasanya kalau kita mengambil terlalu banyak maxillary crest-nya, kemudian LCS leakage, bisa saja kebutaan unilateral atau kematian, tetapi ini sangat jarang. Baik, mungkin ini saya sedikit. Nah, ini sedikit tentang, ada beberapa video sih ya, mungkin bisa bermanfaat. Jadi ini berapa menit sih? Jadi ini ya, ini deviasi septum.
Kemudian pertama kali memang kita analisa dulu, kita diagnostik dengan baik, gitu ya. Sebenarnya kalau ya setelah itu dilakukan infiltrasi. Kalau deviasi septum itu sebenarnya cukup dengan penilaian langsung saja pemeriksaan fisik ya. Tidak perlu dengan CT scan, tetapi memang CT scan itu juga penting apabila kita melihat derajatnya deviasi septum ataupun ada kelainan-kelainan di sekitar ya. Dilakukan insisi dengan blade 15, kemudian dengan menggunakan FRIR ya. Ini sebenarnya ada FRIR suction sih sebenarnya ya. Jadi dia sambil mengupas atau mendiseksi, dia juga mengupas dan mendiseksi bisa menyedot juga. Tapi nggak usah khawatir kalau misalnya nggak punya, kita juga bisa pakai FRIR kotel biasa dengan suction yang kecil gitu. Jadi dua gitu ya. Nah, seperti ini keras suction kecil. Nah, setelah itu dilakukan kita melakukan insisi pada kartilagunya. Ya. Ini punggungnya ya dibalik sehingga tidak yang tajam di bagian dalam. Ya. Ini kita buka ke mukosa kanan. Oke. Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat pakai tele dari hidung kanan kelihatan tuh gerakannya. Oh, berarti aman gitu ya. Kita mesti sebagai pemula kita mesti sering-sering lihat gitu ya. Kadang-kadang asik taunya jebol gitu. Tetapi sebenarnya kalau jebol ya nggak usah takut ya, asal mukosa di sebelahnya masih tertutup sih aman gitu ya. Nah ini antara kartilago dengan tulang, ini kan deviasi ya, kita buka dari sini, ya, ditusuk saja ini, antara kartilago dengan nah ini perbatasan antara kartilago dengan tulang. Ya ini dengan Belanger, tadi saya bilang ya, ada Belanger. Ini boleh digunting sedikit di bagian atas, kemudian dilurusin tepat di situ, terus ke belakang lurus. Ya, kemudian kita ambil ini, ya itu yang deviasinya. Kemudian kita patahkan ya, patahkannya hati-hati ya, kadang jangan ditarik ya, mendingan dipatahin atau pakai cutting juga ya, cutting untuk mengambil daerah yang deviasi. Nanti bisa kita rapihkan dengan cutting atau gunting sambil kita evaluasi. Oke. Nah, ini yang di maxillary crest-nya ini ya. Ini bisa kita ambil juga pakai pahatan juga boleh gitu ya. Oke, karena ya, sebagian itu kartilago jadi lebih mudah diangkat. Oke. Terus dirapikan kembali sambil kita evaluasi. Bagian yang tajam bisa kita ambil. Ini ya. Oke. Oke. Lalu setelah ini, setelah kita rapatkan baru kita jahit. Nah, ini saya ada video yang open book. Ini dia bengkok sekali ya. Ada spur atau taji pada CT scan-nya. Nah, ini ya bengkok sekali kayak pisau gitu.
Sebenarnya bisa juga dengan teknik seperti yang tadi, tapi ini kita coba dengan open book, ya, dibikin garis horizontal dan vertikal. Horizontal, kemudian vertikal. Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk kasus-kasus hanya deviasi septum saja, perdarahannya sih nggak begitu banyak gitu ya. Kalau murni deviasi septum atau hipertrofi konka misalnya karena rinitis alergi. Tetapi biasanya kalau kasus-kasus rhinosinusitis kronik, baik itu polip, tanpa polip, atau ada keganasan ya, ada masa-masa di belakang yang perdarahannya banyak, itu juga jadi lebih repot kita sebagai operator ya, nggak smooth jadinya. Jadi kalau banyak darah itu suka sebel ya, tapi itulah seninya gitu ya, bagaimana kita eh, bisa mengatasi perdarahan itu ya dan melakukan tindakan operasi ya. Ya, setelah dilakukan insisi, kemudian kita buka pakai freer suction gitu ya, atau pakai freer biasa juga boleh, sama suction kecil, dikupas, dikupas ke seperti buku tadi, ke atas dan ke bawah. Saya cepetin aja ya, nanti kena marah dokter Nana. Ya ini, oke, nah ini dikupas. Nah ini dikeatasin, oke, mukosa yang dikeatasin, yang ini nanti dikebawahin. Nah yang ini dikebawahin, oh dikebawahin, sehingga benar-benar deviasinya itu letaknya di tengah, terpapar, terekspos, sehingga ini tinggal dicubit aja ya. Oke. Nah ya ini ya, kemudian dilakukan insisi. Nah insisi ya, itu dilakukan insisi pada kartilagonya. Oke. Nah dilakukan insisi, dilepaskan dengan itu dideseksi, lepaskan antara mukosa septum yang kanan dengan perakatan kartilago. Oke. Baru nanti digunting atau di cutting juga boleh. Oke, sudah, baru kita lepaskan. Yang itu tajamnya kan, yang tajamnya. Nah ya itu, baik dari atas maupun dari bawah manuvernya. Pelan-pelan, nah udah selesai, langsung dilepaskan dengan extractor. Oke, lanjut, ini diambil. Ini yang tajam banget ini, ya. Di bagian posterior itu kita bor ya. Eh, sorry. Aduh. Oh, ini bukan ini. Kemudian kita kembalikan lagi mukosanya. Sebenarnya kalau ngeliat ini kayak serem ya, banyak gitu robeknya.
Tapi nggak usah khawatir karena di sisi sebelahnya itu masih ada mukosanya. Jadi insya Allah ini nyambung lagi ya. Ya. Nah, sebenarnya sih ada beberapa video tapi karena waktu ya. Nah, ini juga pasien dengan makroadenoma hipofise gitu ya. Jadi memang kita lakukan septoplastinya untuk mencapai skull base. Gitu. Ini sama juga ini makroadenoma hipofise, jadi dia pasiennya tuh konkanya gede gitu ya, septumnya gendut-gendut semua pokoknya. Jadi ini juga kita lakukan septoplasti ya, hampir sama lah ini. Ini sebagai akses untuk ke skull base ya, ke atas. Lakukan insisi gitu ya. Ini hampir sama sih prinsipnya ya. Jadi memang kalau septoplasti itu untuk akses ya, akses ke atas. Dokter Iwan, Ya, maaf waktunya. waktu udah habis ya. Ya. Enakan nih. Oh, ini ada juga yang dengan Kilian gitu ya. Kilian nih untuk yang pemula sih. Nah, ini bisa juga dengan Kilian. Nggak ada mas, pasien belum pernah. Ini ya, ini cepat-cepat aja. Ya, ini ada yang berdarah, ada yang enggak ya, tergantung. Oke, udah mau habis waktunya. Enaknya nanti langsung ya di lapangan. Nah, ini pakai Kilian sih sebenarnya apa? Melindungi mukosa gitu ya. Apalagi kalau buat pemula sih apa-apa sih. Saya kalau sampai PDS latihannya itu dulu, nanti kalau udah 1 2 3 kali nah baru nggak usah pakai. Oke. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Nana. Mohon maaf nih waktunya. Semoga bermanfaat untuk nanti kita course di minggu depan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seru banget ya lihat Dokter Iwan operasi ya. Cuman sayang waktunya. Ya mungkin nanti kita waktu praktek nanti ya dok bisa kita sharing sama-sama. Baik, baik Dokter Iwan bisa stop share dulu, dok. Stop share. Baik, kalau begitu mungkin peserta kalau ada yang mau bertanya silahkan nulis dulu pertanyaan di kolom chat sambil saya akan melanjutkan untuk topik yang kedua ya. Topik yang kedua adalah komplikasi pada endoskopik septoplasti. Bentar. Endoskopik septoplasti ya. Oke. Saya share ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Ya, oke. Untuk peserta mungkin bisa menuliskan pertanyaan ya sambil saya presentasi. Baik, saya mulai ya. Jadi komplikasi endoskopik septoplasti tadi seberapa sudah disebutkan oleh Dokter Yowan ya. Jadi memang banyak yang punya septum deviasi, tetapi tidak semua perlu dioperasi ya. Jadi ternyata dibandingkan dengan yang teknik konvensional dulu yang tanpa komplikasi ternyata tanpa endoskopi ternyata komplikasi lebih baik didapatkan pada yang grup yang dikerjakan tanpa menggunakan endoskopik. Jadi memang endoskopik itu bisa meningkatkan presisi, tetapi memang ada kekurangannya, memang butuh learning curve. Jadi memang endoskopik septoplasti itu tidak mudah karena kita bekerja di daerah depan, tidak seperti pada saat kita mengerjakan endoskopik sinus surgery di mana posisinya ada di belakang, sehingga endoskopi bisa kita sandarkan pada nasal tip, ya.
Nah, nah, jadi komplikasi tadi sudah disebutkan sama Dokter Yohan ya. Memang banyak yang nanti kita bahas. Jadi ada hemorrhage, ada endokranial komplikasi, ada infeksi, septum abses, ada bisa terjadi saddle nose, nasal ptosis, angulasi, septal perforation, anestesi gigi, sinekia, anosmia, hiposmia, kelainan pada mata sampai kebutaan, bahkan sampai bisa menimbulkan komplikasi di jantung atau medis lainnya. Ya, jadi dari komplikasi yang sudah didata, ternyata dari penelitian yang dilakukan oleh Bien dan kawan-kawan, nomor 1 itu yang paling banyak adalah yang paling sering adalah perdarahan yang berlebihan. Yang kedua adalah septum perforasi, yang ketiga adalah hiposmia, kemudian ada infeksi, sinekia, anestesi pada gigi atau bibir atas, sama mata. Ya. Jadi temporary reduced visual acuity ini ada juga yang melaporkan ternyata kelainan komplikasi mata ini terjadi permanen. Ada pasien yang dilakukan endoscopic septoplasty. Ya. Dan memang endoscopic septoplasty tidak mudah karena ini ada penelitian juga bahwa ternyata dibutuhkan setidaknya 60 prosedur sampai kemudian seorang dokter senior yang memang sudah bisa mengerjakan endoscopic sinus surgery untuk betul-betul mastering endoscopic septoplasty. Diukur dari jumlah komplikasi berupa perforasi dan sinekia, ya. Jadi butuh waktu. Nah, jadi ini yang akan kita bahas hari ini, ya. Perdarahan yang pertama, ya. Kalau perdarahan intraoperatif biasanya sedikit, ya. Tadi kalau kita lihat dari videonya Dokter Yohan, perdarahannya sedikit sekali, ya. Itu karena anestesinya pasti bisa mengontrol tekanan darah dengan baik, ya. Tapi kalau tidak ada perdarahan yang besar itu juga karena tidak ada pembuluh darah yang terbuka, ya. Kalau oozing saja memang biasa kita dapatkan dan itu harus kita komunikasikan kepada pasien. Biasanya sampai 1-2 hari pasca operasi masih ada ngerembes sedikit, ya. Jadi sebagian besar perdarahan itu akibat dari insisi, ya. Insisi mukosa atau tulang yang dipatahkan, ya. Kemudian pasca operasi darah itu bisa mengumpul di bawah mukoperikondrium sehingga terbentuklah septal hematom. Nah, sehingga pasca operasi justru pasien merasa hidungnya buntu. Dan kalau misalnya ternyata si hematom itu terinfeksi, maka bisa terjadi abses septum dan saddle nose. Ya, kenapa bisa ada perdarahan kalau reduksi sebah itu kan sebenarnya ada di mukosa, ya. Tetapi kalau ada septal hematom, maka kemungkinan besar ada perdarahan yang berasal dari tulang, ya. Perdarahan dari tulang dan yang besar itu justru dari ini arteri palatina mayor, ya. Ini terutama bisa terluka pada saat kita berusaha mengambil krista palatina atau krista maksila yang di bawah, ya. Jadi memang untuk mengurangi perdarahan durante operasi, positioning pasien menjadi penting dan hipotensi terkendali dengan bradikardi ini juga penting, tapi harus stabil, ya, nggak bisa kayak roller coaster sebentar naik sebentar turun. Jadi untuk mencegah, yang pertama kita bisa ada insisi sedikit di bagian bawah dari flap untuk drainase darah yang mungkin terkumpul. Kemudian bisa kita lakukan quilting, kita jahit, atau kita packing, tapi ini tidak populer karena justru bisa menyebabkan obstruksi hidung dan pasien bisa mengalami hipoksia, atau seperti yang dikerjakan Dokter Yohan, memakai silastik splint atau silikon splint, ya. Nah, ini contohnya silikon splint atau silastik, ya, kita pasang kemudian kita keluarkan lagi, ya, nanti pasca operasi. Ya, saddle nose deformity ini bisa terjadi karena L-statnya tidak dipertahankan. Jadi akibatnya kalau ada saddle nose deformity itu secara kosmetik juga jelek, secara fungsi juga jelek. Jadi sepertiga tengah dari dorsum nasib dia turun sehingga justru bentuknya berubah, ya.
Bahkan pada kasus yang berat bisa no-slip itu bisa over rotation, jadi dia miring begitu, dan ada retraksi kolumella, jadi tambah ketarik seperti lubang hidungnya jadi seperti kelihatan lebih besar ya. Dan ini disebabkan karena lepasnya pelekatan antara cartilago quadrangularis dengan perpendicular plate ya. Jadi kita harus hati-hati pada saat kita memotong tulang perpendicular plate, terutama yang berdekatan dengan os nasal, karena kalau kita twisting begitu saja justru bisa lepas. Sama harus diperhatikan juga keystone area ya, pertemuan antara cartilago dengan os nasal dengan perpendicular plate itu juga penting, harus kita pertahankan. Ya, ini contohnya saddle nose ya. Nah, ini L-strat yang tadi kita bicarakan, jadi harus dipertahankan integritas dari dorsum nasi dengan mempertahankan sebanyak 1,5 cm di bagian superior dan kaudal, sehingga hidung itu seperti tendanya tetap bisa berdiri tegak karena ada cartilago dan cartilago yang menyangga dari bawah ya. Ya. Jadi preventionnya kita harus sisakan paling tidak 1 cm bagian atas ya. Kemudian pada saat kita memotong ethmoid plate, kita lebih baik pakai gunting atau sesuatu yang tajam untuk mencegah twisting ya. Kemudian jadi insisinya harus sebaiknya dimulai dari bagian superior osteochondral junction dari 1 cm di atas tip rear elevator. Perforasi ini juga cukup sering kita pernah dapat pasien poseptoplasti perforasi, tapi justru di bagian postero superior ya. Pasien mengalami perforasi itu justru karena kita pasang tampon ya. Jadi terlalu padat waktu itu karena perdarahan, pasien dipasang tampon terlalu padat akhirnya nekrosis, jadi kita harus hati-hati ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan Dr. Yowan, bahwa kalau ada robekan pada mukosa satu sisi saja itu tidak perlu khawatir. Tetapi akan jadi masalah kalau ada robekan pada kedua sisi mukosa yang di level yang sama ya. Sebenarnya perforasi septum itu tidak akan menjadi masalah kalau satu tergantung ukuran, yang kedua tergantung lokasi. Jadi justru perforasi yang kecil yang posisinya ada di depan itu bisa menimbulkan bunyi whistling ya. Terus jadi lebih simptomatik kalau terdapatkan perforasi di bagian depan dan bawah dibandingkan kalau posisinya di posterior atau superior ya. Jadi yang paling sering kalau ada perforasi dan ukurannya cukup besar adalah adanya crusting, kemudian bisa ada granulasi ya. Kemudian bisa ada bleeding ya. Ini contoh perforasi, bisa ada whistling di sini karena ukurannya kecil dan posisinya ada di anterior. Jadi makanya adalah penting kita memastikan pada saat kita mengangkat mukoperikondrium, kita diangkat persis di level itu. Jadi di perikondriumnya yang kita angkat, bukan di atasnya. Karena kalau di atasnya maka biasanya terjadi robekan mukosa. Kalau perikondrium yang kita angkat, maka tidak akan terjadi robekan, ya, karena dia memang komponen yang paling kuat dari septal flap. Ya, jadi tandanya adalah ini. Jadi ini merupakan lapisan avaskular. Jadi kalau perikondrium yang kita angkat itu dia tidak berdarah. Ya, kemudian di bawahnya kita bisa lihat cartilago yang berwarna putih kebiruan. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa kita bekerja subperikondrial. Jadi cartilago itu warnanya putih kebiruan ya. Ada yang bilang bluish gray, ada yang bilang blue ya. Sampai hotel bilang if it's not blue then you are not true ya. Jadi harus betul-betul kelihatan putih. Kalau misalkan masih ada merah-merah di atas permukaan cartilago berarti kita belum berada di lapisan yang tepat ya. Kemudian nggak bisa juga kita pakai pisau, kita gesek sedikit, terasa antara kita menggores mukosa atau menggores cartilago ya. Kemudian tidak ada perdarahan, kemudian pada saat kita angkat mukoperikondrium bisa gampang seperti tadi yang ditunjukkan oleh Dr. Yowan ya.
Kemudian ada white line. Jadi yang tadi yang lapisan tadi yang putih yang tebal itu white line-nya. Jadi yang ini dia warnanya lebih putih daripada yang lain, lebih kuat dibandingkan mukosa ini. Ya. Kemudian, nah preventionnya, quilting, ya. Tapi juga jangan kebanyakan. Kita juga bisa pasang splint atau jadi jangan juga terlalu kenceng pasang splintnya. Kemudian pasien tentu saja harus berhenti merokok sebelum surgery. Ini juga bukan hanya berlaku untuk septoplasti, tapi juga endoscopic sinus surgery, karena semakin banyak pasien merokok atau terpapar polusi, maka biasanya wound healing-nya akan semakin jelek. Ya. Nah, kalau kita melakukan operasi pada pasien dengan spur atau taji, ya, maka selain kita bisa mengerjakan dengan open book tadi ya seperti dikerjakan oleh Dr. Yowan, ya kita bisa juga kerjakan dengan teknik pilihan sama, cuman kita waktu membuka kita hati-hati, kita buka bagian atas, dulu, bagian bawah kita lepaskan, baru kemudian puncaknya, ya, untuk mengurangi kemungkinan resiko robekan mukosa, ya. Kalau kita tidak bisa menjamin mukosa kontralateral juga utuh. Ya, jadi ini diangkat seperti tadi ya, bagian bawah kita lepaskan, bagian atas kita lepaskan, baru kemudian puncaknya kita lepaskan. Jadi pelan-pelan tidak menarik mukosa ke salah satu sisi sehingga menyebabkan robekan. Kemudian cerebrospinal fluid leak, ya, leakage, ya. Biasanya hal ini disebabkan karena instrumen yang gerakannya tidak terkontrol sehingga menembus cribriform plate. Ya, jadi di atasnya ini septum, di sisi kanan kirinya adalah cribriform plate. Jadi kalau kita tidak terukur arahnya dan kekuatannya, maka kita bisa mencederai cribriform plate, ya. Jadi lebih baik kita mengangkat cartilago septum anterior dari congca media. Nah, itu lebih aman karena di situ tidak terikat langsung dengan skull base, ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah mengalami kebocoran cerebrospinal pada saat operasi? Jadi kita dapatkan washout sign. Jadi dari atas kelihatan ada aliran cairan bening dari atas, ya. Atau pada saat postoperatif kita dapatkan cairan bening keluar dari hidung, ya, yang tidak bisa ditahan oleh pasien dan menetes begitu saja. Harusnya bisa kita cek dengan beta 2 transferin, tapi di Indonesia tidak ada, ya. Jadi kalau begitu maka follow-up-nya adalah kita lakukan evaluasi CT scan, ya. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Jadi pada saat kita memotong perpendicular plate, harus kita pastikan bahwa ada disisakan lebih dari 1 cm dari tipnya, dari bagian paling atas, sehingga jadi harus kita ukur, dan juga kita harus pastikan pada saat kita melakukan endoscopic septoplasti kan kita berada di dalam tunnel mukosa, harus kita pastikan bahwa alat kita memang mengarah ke arah yang benar, gitu. Jadi ke arah nasofaring atau ke arah sphenoid. Nanti di sini bisa kita ditandai dengan adanya rostrum di sini, ya. Nanti arahnya memang ke sana. Kalau memang harus ke atas, maka ini harus disisakan. Ya, jadi baiknya kalau kita sudah berada di daerah yang berbatasan atau berikatan dengan skull base, maka lebih baik kita potong secara tajam, ya, di bagian atas dan bawah, baru kemudian kita remove, ya. Kemudian anestesia gigi tadi sudah disebutkan oleh Dr. Yowan, memang bisa ada kerusakan pada nervus nasopalatina, ya, sehingga bibir atas itu menjadi baal sampai ke gigi, ya, dan itu memang disebabkan karena pada saat kita berusaha memotong krista maksilari, ya. Jadi kita potong justru merusak sarafnya, atau justru kita berusaha mengatasi perdarahan dari palatina mayor dengan menggunakan electrocauter, sehingga justru terjadi kerusakan pada sarafnya, ya. Biasanya keluhan anestesi gigi ini sementara saja, ya, karena bisa dibantu persarafan dari anterior palatine nerve, ya.
Jadi kita bisa menghindari komplikasi ini dengan cara menghindari memotong bagian anterior dari kristal maksila terlalu ke bawah. Ya, ini sarafnya jadi dia memang posisinya masuk ke kristal maksila persis di belakang sisifus ya, dan saraf ini juga mempersarafi gigi. Ya, yang kemudian kita bahas adalah infeksi. Ya, infeksi biasanya disebabkan oleh bakteri yang memang sudah ada di hidung. Paling sering adalah Staphylococcus aureus atau Haemophilus influenza. Ya, bisa terjadi beberapa hari. Tetapi yang perlu kita ingat adalah memang septoplasti sendiri merupakan tipe operasi yang bersih terkontaminasi, sehingga yang diperlukan adalah profilaksis ya, profilaksis terutama jika operasi memanjang. Tetapi jika operasi tidak memanjang juga ada yang mengatakan bahwa ini tidak perlu. Ya. Bisa didapatkan abses septum, tapi ini jarang sekali dan biasanya diakibatkan adanya hematom septum. Ya, yang perlu kita ingat adalah hematom septum bisa terjadi sampai 2 minggu setelah operasi. Ya, jadi pemasangan tampon memang bisa menyebabkan toxic shock syndrome karena eksotoksin dari Staphylococcus aureus, sehingga kita perlu memberikan antibiotik ya, jangan lupa kalau kita pasang tampon. Nah, persisting obstruction tadi sudah dibahas sama dokter Yowan ya sedikit ya, bahwa memang ini sudah diteliti di Irak bahwa ternyata memang penyebab paling sering dari persisten nasal obstruction itu adalah septum deviasi yang tidak semuanya kita angkat ya. Kemudian yang kedua adalah adanya hipertrofi inferior turbinate, kemudian ada kolaps dari nasal valve, kemudian ada konkabulosa dan sinekia ya. Jadi lebih baik memang kalau kita melakukan septoplasti, kita perhatikan bahwa airflow itu akan berjalan mulai dari dasar kakum nasi sampai tepi bawah dari kongka media, sehingga kita harus perhatikan bahwa area tersebut sudah clear dari septum deviasi, dan bahwa memang jika kita dapatkan hipertrofi kongka akan lebih baik kalau kita kerjakan bersamaan dengan septoplasti sendiri. Nah, kemudian untuk nasal valve collapse ini harus kita kenali sebelum operasi sehingga kita bisa tahu apakah operasi kita bisa mengatasi problem ini atau tidak gitu, atau memang harusnya kita kerjakan jenis operasi yang lain seperti septorinoplasti. Kemudian lokasi yang paling sering menyebabkan persisten septum deviasi ternyata berasal dari caudal septal deviation. Nah, ini jadi posisinya di ujung sekali memang. Dan itu memang jawabannya bukan dengan endoskopik septoplasti, tapi lebih baik dengan rinoplasti. Karena kita harus memperhatikan nose tip-nya sendiri apakah ikut terdeviasi atau tidak ya. Atau bagian tengah bony cartilaginous junction, dorsal septum, ya, dan lain-lainnya. Oke. Nah ini penyebab tersering pasien merasa tidak puas setelah dilakukan septoplasti. Yang nomor 1 adalah persistent obstruction, septum deviasi yang masih ada dan masih membuntu, kemudian hipertrofi kongka, kemudian nasal valve insufficiency. Jadi kita harus perhatikan nasal valve juga, ya. Nah, ini jadi nasal valve ini juga tetap menjadi ini penelitian lain ya, nasal valve ini juga masih menjadi hal penting harus kita perhatikan karena didapatkan cukup sering ya, meskipun sudah dilakukan septoplasti, karena septoplasti tidak bisa mengatasi problem di nasal valve ya. Oke, nah ini jadi internal nasal valve ini terdiri dari ujung anterior kongka inferior, ya, kemudian septum nasi, ya, kemudian upper lateral cartilage, ya. Nah, sehingga daerah sini memang daerah yang tersempit seperti yang sudah diuji cobakan dengan menggunakan manometri. Nasal valve ini adalah daerah yang tersempit dari keseluruhan kakum nasi, sehingga jika ada problem di sini, maka pasien akan merasa buntu meskipun di bagian lain sudah clear. Ya, ini adalah total manuver untuk mengecek apakah ada kelainan pada nasal valve ya. Jadi
begitu ditarik pipinya ke sini, pasien merasa enak atau tidak pada saat pasien mengalami melakukan inspirasi. Ya, jadi kita harus mengatasi semua septum deviasi yang terjadi di daerah yang dilalui oleh udara pernafasan, terutama pada daerah dasar kafum nasit juga jangan lupa kita perhatikan. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil septum deviasi terutama di daerah kaudal, maka kita bisa coba kita rekonstruksi dengan kita scoring. Jadi kita garet-garet kemudian supaya tadinya konkav jadi bisa lurus kembali, baru kemudian kita jahit ya. Jadi lebih baik kita lakukan dalam sekali operasi, kita ambil sebanyak mungkin sehingga pasien betul-betul mengalami pelonggaran pada saat bernafas ya. Ini karena memang kartilago itu punya memori. Jadi kalau kita berusaha rekonstruksi, kita harus modifikasi kartilagonya sendiri, tidak bisa hanya kita ambil kemudian kita pasang lagi. Jadi kalau misalnya bentuknya konveks, maka kita bisa lakukan pemotongan daerah yang konkav sehingga dia bisa lurus kembali ya. Atau kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, maka kita bisa scoring, kita garis-garis, kemudian kita paksa supaya dia lurus, kemudian kita jahit ya. Kita jahit kembali ke dalam mukoperikondrium ya. Jadi diantaranya kita isi lagi dengan kartilago ya. Cuman ini juga sulit karena ya harus dijahit dengan benar, kalau enggak dia akan kembali bengkok ya. Jadi kalau posisi deviasinya sangat kaudal dan sangat deviated, maka kita sulit mengkoreksi dengan endonasal, maka lebih baik kita menggunakan teknik eksternal septoplasti ya. Nah, post operative care, bagaimana sih caranya kita bisa memberikan hasil yang terbaik, mencegah semua komplikasi dengan post operative care ya. Jadi ada beberapa post operative management yang bisa kita lakukan ya. Bisa kita lakukan penjahitan, quilting, kita bisa lakukan nasal packing, kita bisa pasang splint ya. Nah, ini sudah diteliti. Ini systematic review melibatkan 17 studies ya. Bahwa ternyata dibandingkan antara quilting dengan nasal packing, untuk post-operative pain lebih baik yang quilting. Kemudian dibandingkan antara quilting dengan splint juga untuk post-operative pain-nya ternyata lebih bagus quilting. Sedangkan terhadap resiko perforasi, resiko adesi, dan resiko hematoma kurang lebih sama antara quilting, nasal packing, dan splint ya. Nah, ini juga penelitian membandingkan antara quilting dijahit sama splint, bahwa ternyata postoperative pain itu lebih rendah pada quilting, kemudian krusta juga lebih sedikit pada quilting, dan adesinekia ya itu juga lebih rendah pada yang dilakukan quilting. Ini juga membandingkan antara quilting dengan nasal packing, ini systematic review dan meta-analisis ya. Memang quilting ternyata lebih baik untuk mengurangi keluhan nyeri, sakit kepala, dan adesi, dan satisfaction-nya pasien juga lebih tinggi kalau kita quilting, karena kalau kita packing kan harus dikeluarkan ya pack-nya, nah itu bisa menimbulkan rasa nyeri juga dan stres pada pasien. Nah, menjahit modelnya macam-macam ya, tapi yang jelas kita dengan cara kita menjahit ini, kita akan bisa handle juga problem dengan memori mukosa. Jadi bukan hanya kartilago, mukosa juga punya memori. Jadi kadang-kadang kita ambil kartilagonya tapi mukosanya tetap bengkok. Dengan kita lakukan quilting, maka tidak ada lagi problem mukosa yang tetap bengkok ke salah satu sisi ya. Jadi benefitnya kartilago dan
bone yang kita reinsersi bisa lebih stabil, ya. Kalaupun kita lakukan akan lebih stabil, kemudian bisa mencegah sinekia dan menghindari septal hematom, ya. Tapi ini juga harus kita perhatikan ya, benang apa yang kita pakai. Ya, jadi kita kemarin coba ada satu benang yang tidak perlu diikat, itu ternyata setelah operasi tetap bisa ada hematom septum karena ternyata kemudian jahitannya lepas. Jadi kita harus perhatikan benang apa yang kita pakai. Ya, modelnya macam-macam, ada yang dari atas sampai bawah, ada yang random diikat gitu. Itu macam-macam, tapi kalau saya sendiri saya lebih suka yang seperti ini. Jadi zigzag dari depan ke belakang, atas dan bawah, kemudian kembali lagi. Jadi kalau dari satu sisi kita lihatnya seperti ini ya. Ini teknik menjahitnya, megangnya seperti ini. Jangan lupa masuk ke dalam mukosa dia harus tegak lurus sehingga waktu kita masukkan tegak lurus terhadap mukosa pada sisi kontralateral kita bisa cari di tempat yang sama ya. Jadi ya ini tadi sudah dibahas ya kurang lebih potensial pitfall pada preoperatif, kita tidak memperhatikan adanya defleksi pada dorsum nasi atau adanya external nasal valve collapse. Nah, jadi ini harus kita evaluasi betul-betul yang mana sih, di titik mana sih yang membuntu dari kafum nasi. Kemudian harus ada persetujuan pasien yang tadi sudah dibahas. Anestesi juga kita harus bekerja sama dan komunikasi dengan dokter anestesi ya. Berapa sih yang kita minta, apakah realistis atau tidak, apakah bisa dicapai atau tidak, disesuaikan dengan kondisi pasien. Jangan lupa kita kasih persiapan topikal. Kita harus bekerja di level yang benar ya, di mukoperikondrium supaya menghindari adanya robekan ya. Terus kemudian kita potong semua yang bengkok dari kartilago maupun tulang dengan sparing L-strut ya, dan menghindari skull base ya. Dan kemudian pada saat ditutup juga kita harus perhatikan cara menutupnya dengan baik ya, apakah kita menggunakan splint atau mau kita quilting. Yang penting komplikasi yang bisa disebabkan karena adanya dead space itu bisa kita hindari. Baik, sekian. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari peserta, dipersilahkan. Apakah ada peserta yang mau bertanya? Bisa dipersilahkan. Ini di sini masih ada Dokter Budi, tadi saya lihat ada Dokter Budi, kemudian ada Dokter Yawan juga. Mumpung kita masih berkumpul bersama-sama di sini, mungkin bisa ada yang bisa didiskusikan atau ditanyakan. Sepertinya sudah jelas ini Dokter Yawan. Tidak ada yang bertanya. Baik, kalau berarti udah jelas sekali ini Dokter Yawan. Alhamdulillah ya. Kalau begitu saya kembalikan ke MC, silahkan. Baik, terima kasih banyak Dokter Iriana Marani. Terima kasih banyak Dokter Yowan yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita. Mungkin peserta akan memberikan pertanyaan saat workshop nanti, ya Dokter. Mungkin lebih banyak pertanyaan di sana nantinya. Ya, kalau gitu untuk pre-workshop rinologi pada hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan pada workshop face dan septoplasti di hari Kamis 28 September dan 29 September.
Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Irena Maharani, spesialis TTBKL, spesialis Rino, Dr. Budi Sutikno, SPT TBKL, spesialis Rino, Dr. Muhammad Fajar Perkasa, SPT TBKL, spesialis Rino Konsultan, Dr. Iwan Kristiono, SPT TBKL, spesialis Rino Konsultan, Dr. Fikri Riyadi, SPT TBKL, spesialis Rino Konsultan, dan Dr. Yon Levia Magdi, SPT TBKL, spesialis Rino Konsultan, yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kita materi-materi yang sangat bermanfaat dalam bidang THT pada siang hari ini, khususnya di bidang rinologi. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada peserta yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini juga. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Maaf apabila dalam pre-workshop kali ini kami masih memiliki banyak kendala dan kesalahan. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, dokter. Terima kasih Dokter Yowan, Dokter Terima Budi. kasih dokter. Sampai ketemu hari Kamis. Sampai ketemu. Ya, terima kasih. Makasih, Dok. Sampai ketemu. Terima kasih. Ini. Ya, Dok. Makasih banyak, Dok.